Di Lapas Pemuda kelas 2A Madiun, kami dari PWDPI Sidoarjo, salam satu pena, berjuang untuk mencari keadilan dan kebenaran. Ya, selamat siang Bapak, kami dari media digital Benaksar, kemudian juga kami juga tergabung dalam organisasi PWDPI, Persatuan Wartawan Berita Pena Indonesia, dan lokasi kami di Sidoarjo. Kami ingin bertemu langsung dengan Bapak karena saya berada di Lapas Madiun. Ini lapas baru ya, Lapas Pemuda kelas 2A. Pak, bisa diperkenalkan dengan siapa Pak? Ya, kenalkan Pak, nama saya Setiawan. Kebetulan saya di sini bertugas sebagai kepala pengamanan Lapas Pemuda kelas 2A Madiun. Pak, saya ingin tahu lebih banyak dalam ya tentang prosedural para napi yang ada di Madiun ini. Apakah semua napi yang memang dari Madiun atau ada banyak titipan dari luar? Ya, jadi di Lapas Pemuda Madiun, narapidana yang ada di dalam sini merupakan status sudah narapidana. Jadi tidak ada tahanan atau titipan dari instansi lain. Jadi kami menerima penambahan warga binaan dari UPT lain yang statusnya sudah warga binaan. Ada berapa jumlah Pak? Jumlah di sini saat ini 778. 778 itu. Dan memang kapasitasnya sekian? Kapasitasnya di sini sekitar 400. 400, berarti ini over kapasitas mestinya. Dan ini kapasitasnya 854 ya? 854 dan sampai hari ini yang menjadi warga binaan masih 778. Oh, masih ada bisa ya. Dan itu tidak semua dari warga Madiun saja ya? Tidak semua. Dari lapas-lapas lain. Pak, jumlah paling banyak kasus narapidana di Madiun menurut Bapak? Untuk jumlah paling banyak kasus narkotika. Ini yang paling banyak ya. Ini lebih hampir separuh ya. Iya. Nah, untuk yang judi online bagaimana? Ada beberapa yang kasusnya kriminal. Ada beberapa kasus yang narkotika. Pak, saya ingin tahu lebih dalam karena ada beberapa lapas mungkin di luaran itu memberi stigma, wah lapas Madiun itu enak, atau bagaimana enak di Madiun daripada di Bintaeng. Nah, menurut Bapak gimana? Ya, artinya di Lapas Pemuda ini Pak, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan. Ada kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Terkait pembinaan kepribadian, ada kegiatan yang di sini untuk umat Muslim, ada kegiatan pengajian, ada kegiatan hadroh, ada kegiatan sholat berjamaah. Untuk kegiatan yang agama Nasrani, kita ada gereja di sini. Setiap seminggu 2 kali dilaksanakan kegiatan ibadah agama Nasrani dan bersama dengan pihak luar. Untuk kemandirian ada beberapa kegiatan di sini seperti perkebunan, perikanan, dan pembuatan makanan ringan, serta pembuatan tempat tisu. Artinya lapas ini juga melakukan pembinaan untuk warga binaan. Jadi dari sisi rohani mereka juga pembinaan, tapi juga dibekali skill ya Nah, ini cuma khusus pria atau gimana? Di sini rata-rata memang semuanya warga binaan pria semua. Pria semua ya? Pria semua. Jadi tidak ada wanita? Tidak ada wanita. Karena setahu saya di forum itu ada wanita, ada pria. Tapi ada juga yang campur gitu. Iya. Tapi pria semua. Pria semuanya. Jadi memang dibekali untuk mereka untuk punya skill kemandirian ya. Iya. Nah, untuk dari segi pembinaan ya, saya ngomong tentang dari warga Nasrani, kalau lagi ngomong seminggu 2 kali ya. Jadi memang itu diberikan pihak luar untuk mengisi. Ya. Jadi ada kerjasama seperti PKS dengan gereja yang di luar, mengisi kegiatan ibadah teman-teman warga binaan Nasrani. Dan kemarin juga kegiatan Natal. Alhamdulillah juga sudah berjalan dengan baik karena kerjasama dengan teman-teman pihak gereja yang di luar tadi. Itu seminggu 2 kali itu cuma sekali kunjungan atau ada 2 kayak di forum itu kan
satu hari itu bisa 2 kali, ada jam sekian, jam sekian. Untuk kegiatan pembinaan Nasrani, Iya. di sini biasanya kegiatan dimulai jam 9 sampai jam 11. Ada gerejanya di belakang sana, terus teman-teman Nasrani. Oke. Kalaupun yang dari Muslim, Kalau Muslim, kegiatan pelaksanaan sholat itu dimulai dari sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, dan sholat maghrib beberapa warga binaan yang sudah kita asesmen dan kita jadikan mereka warga binaan santri namanya. Kita jadikan warga binaan santri untuk sholat berjamaah. tapi itu berarti tidak wajib ya Pak ya, cuman diharapkan kan bisa ngikuti kan ada orang. Iya, kan ada di blog juga ada kamar yang mungkin teman-teman warga binaan melaksanakan sholat di kamar. Ada juga yang di masjid gitu. Artinya tidak memaksa. Iya. Ini adalah fasilitas yang bisa diikuti, bisa dilaksanakan. tapi bebas mau ikut Iya. apa terserah lah ya. Iya. Dan untuk agama yang lainnya gimana Pak? Untuk agama yang lain, sementara di sini dua agama Islam dan agama Kristen yang kami verifikasi karena memang tempat yang sudah ada gereja dan masjid. Soalnya beberapa kan ada yang mungkin beragama Buddha, itu kan dari komunitas Buddha itu kadang yang mungkin mengajukan, walaupun mungkin 1-2 orang, cuman ya itu cuma kendala ya. Iya, masih Jadi kendala tempat ya. Ya, tempat masih belum, tapi sampai saat ini kita upayakan Pak kalau untuk warga binaan yang di luar Muslim sama Nasrani, kalau memang nanti bisa kita kerjasama, kita sediakan tempat untuk mereka ibadah. Pak, yang dari banyak ngasih itu kan seorang nabi setelah keluar itu mereka itu terkadang berbuat keurungan baru. Sebenarnya apa benteng daripada binaan ini supaya mereka itu tidak boleh kembali lagi, harus bisa itu kembali ke masyarakat dan dia bisa bermandiri. Artinya bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat dengan secara mandiri. Itu. Tapi banyak terjadi itu berulang-ulang gitu. Ya. Gimana? Jadi kalau dari lapas sendiri Pak, pembinaan yang sudah kita lakukan sudah maksimal. Dalam arti warga binaan yang ada di dalam itu kita upayakan mereka ada kegiatan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kegiatan pembinaan kemandirian maupun kepribadian kita upayakan. Dan kita juga teman-teman petugas itu ada kegiatan biasanya sharing kepada warga binaan. Kita kumpulkan satu tempat dan kita kumpulkan semua, kita sampaikan aturan maupun apa saja yang memang boleh dilakukan warga binaan ketika menjalankan pidana di sini. Dan ketika mungkin nanti dia bebas, mudah-mudahan nggak kembali lagi. Artinya upaya-upaya kita sudah kita lakukan secara maksimal. Setelah mereka bebas pun juga dari teman-teman pembinaan juga menyampaikan bahwasanya mereka dikasih tahu supaya tidak akan mengulangi lagi begitu setelah mereka bebas. Ya Pak Serta, apakah mungkin pernah nggak mengundang alumni dari sini yang kemudian dari sukses itu menjadi contoh gitu? Kalau sampai saat ini sih belum terdata ya. Belum terdata untuk yang kegiatan seperti itu. Pak, ini kembali lagi untuk jam kunjungan. Di Lapas Madiun ini tiap hari ada kunjungan atau gimana? Di Lapas Pemuda ini dari seminggu itu kita laksanakan kunjungan 2 kali, hari Selasa dan hari Kamis. Untuk jamnya? Untuk jamnya dimulai dari jam 9 sampai jam 12. Ini kembali lagi untuk jam kunjungan. Di Lapas Madiun ini tiap hari ada kunjungan atau gimana? Di Lapas Pemuda ini dari seminggu itu kita laksanakan kunjungan 2 kali, hari Selasa dan hari Kamis. Untuk jamnya? Untuk jamnya dimulai dari jam 9 sampai jam 12. Nah, selanjutnya kalau kedua jam 1 sampai jam 3. Jam kunjungan itu artinya Nabi boleh bertemu dengan keluarga, siapapun yang berkunjung itu ya? Bertemu dengan keluarga, membawa foto KTP dan tidak boleh membawa barang-barang terlarang. Berarti jam kunjung itu apa ada biaya administrasi Pak? Tidak ada Pak, gratis. Seperti ada di mana di lapas tertentu itu akan diminta Bapak keluarganya enggak? Enggak ada Pak, di sini kita pastikan semua pelayanan
baik pelayan kunjungan, pelayan pembebasan bersyarat, remisi maupun lainnya, kami pastikan gratis. Gratis ya. Untuk yang dari keluarga atau yang kunjung membawa barang untuk bagi mereka yang warga binaan, itu tetap cek semua ya? Semua Pak, kita ada ruang pemeriksaan. Iya. Jadi semua barang dicek sama petugas dan nantinya pengunjung yang datang juga dicek, digeledah apakah membawa barang-barang atau tidak. Jadi kami pastikan untuk pengunjung dan barang-barang steril sampai akhirnya masuk ke dalam, mereka bertemu dengan warga binaan. Iya, artinya dari lapas sendiri sudah men-screening dari Iya. karena ada beberapa kasus kan masuk di makanan, Iya. entah masuk di mana. Iya. Kemarin masuk di dedoran, ternyata banyak gitu. Jadi ya intinya upaya-upaya kita Pak mau mengantisipasi adanya barang-barang terlarang yang masuk itu, kami maksimalkan petugas kunjungan untuk memeriksa makanan dan menggeledah semua pengunjung yang masuk ke dalam. Pak, kalau mereka yang kedapatan, misalnya ada satu di makanan, itu gimana sebenarnya? Ya, jadi pernah juga terjadi di Lapas Pemuda Pak. Kebetulan waktu itu ada makanan yang berisi narkotika. Ketika di depan diperiksa terdapat barang tersebut, ya kan? Langkah dari kami langsung kami tidak lanjuti untuk kita laporkan ke pihak berwajib. Oh begitu ya? Iya. Jadi tidak hanya di-cut, Iya. tapi langsung barang itu menjadi barang bukti. Iya. Langsung kami laporkan karena memang menyalahi aturan. Ya, jadi kami pastikan tidak ada barang yang masuk, barang-barang terlarang yang masuk. Ya, ini antisipasi. Antisipasi betul, karena memang program dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bapak Direktur Restitusi Pemasyarakatan, lapas itu bebas dari HP dan narkoba. Pak, untuk menanggapi rumor ya, rumor di luar, kan, ada beberapa orang masih bisa molos. Apakah itu memang yang pegawai mungkin kelolosan, atau memang mungkin ada yang lain, ada oknum? Oh ya, saya tidak katakan ada oknum yang lain untuk meloloskan gimana? Artinya komitmen dari kami Pak, dari pimpinan kami yang saya sebutkan tadi dari Bapak Menteri maupun Bapak Dirjen Pas, Bapak Kanwil dan Bapak Kalapas, untuk pemuda ya, khususnya untuk pemuda Lapas Pemuda Madiun, selain arahan langsung dari beliau, dari pimpinan tersebut, kami pastikan ketika apel pagi maupun apel serah terima Rabu, kita ingatkan terus petugas untuk menjaga integritas supaya tidak mencoba memasukkan barang-barang terlarang dan melaksanakan perintah pimpinan bahwasanya lapas itu zero HP narkoba. Untuk pegawai sendiri mungkin kalau kedapatan sanksi pasti. Kalau pegawai kedapatan ya pasti kita kenakan sanksi yang hukum berlaku. Sesuai dengan aturannya. Kalau untuk napi sendiri ketika ketahuan? Kalau napi sendiri ketika ketahuan ya sama Pak, kita proses hukum semua. Kita proses hukum. Artinya ada tindakan khusus misalnya di sel atau mungkin ada kekerasan atau gimana? Ya, setiap kegiatan misalnya razia kita laksanakan seminggu 3 kali Pak. Seminggu 3 kali. Yang itu waktunya kita tidak tahu. Seminggu 3 kali bisa lebih karena arahan dari pimpinan sudah lakukan razia. Ketika masih ada terdapat atau kedapatan handphone warga binaan tersebut, kami proses, kami masukkan ke sel pengasingan dan kami BAP napi tersebut. Berapa lama Pak pengasingan itu kalau mereka kedapatan? Untuk pengasingan itu 1 kali 6. 6 hari berarti. 1 kali 6 hari. Nanti setelah itu kami proses lagi Pak. Kami proses lagi, kami periksa lagi dan nantinya bisa diperpanjang lagi pengasingan itu. Kalau memang terbukti bersalah. Nah, bisa diperpanjang. Itu ya. Nah, ini adalah salah satu memang moto daripada lapas Jalurnya. Pak, ini ngomong pemuda, usia maksimal di sini berapa tadi? Usia maksimal di sini ada yang 60 ada juga Pak. Di sini lapas pemuda tapi warga binaan yang datang ke sini atau yang berada di sini sih
ada yang muda, ada yang tua juga lah, nggak harus muda gitu. Enggak, masalahnya namanya kok lapas muda. Jadi variatif umurnya. Variatif, ya, variatif. Pak, ini terakhir dari kami, memang ada banyak pesan dari Bapak sebagai apa sih ya, untuk kemajuan yang bisa disuarakan, apa yang perlu ditingkatkan dari lapas yang ada menurut Bapak, sepengetahuan Bapak? Ya, jadi alhamdulillah saya 8 bulan di sini bertugas Ya. di Lapas Pemuda Madiun untuk petugas semua berintegritas, semua berintegritas melaksanakan perintah pimpinan. Terus untuk semua petugas juga melaksanakan tugas sesuai SOP yang berlaku, dan semua warga binaan yang memang mengikuti pembinaan dengan baik, pastinya kita ada penilaian khusus untuk diusulkan integrasi baik nanti PB maupun mendapatkan isi. Jadi tugas dari semua teman-teman di sini sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, harapan kami Lapas Pemuda Madiun selalu dalam keadaan aman dan kondusif, tidak ada permasalahan apapun, dan tentunya warga binaan yang memang sudah bebas bisa kembali ke keluarga, dan apa yang sudah dilatih oleh petugas maupun teman-teman yang di sini warga binaan tersebut mungkin dilatih potong rambut atau berkebun, bisa nantinya diaplikasikan keluar dan menjadi bekal ketika dia bebas, dan mudah-mudahan tidak akan kembali lagi ke sini. Gitu. Pak, ini yang menarik, saya masih baru ini tentang kegiatan di lapas. Kan terkadang kan perlu diketahui publik ya. Artinya berarti lapas bekerjasama dengan media. Ya. Apakah di sini ada humas khusus yang untuk menjembatani dengan media atau bagaimana? Jadi di lapas itu ada humas, Pak. Ada humas yang memang meliput atau memberitakan kegiatan-kegiatan warga binaan maupun kegiatan semua petugas yang ada di Lapas Pemuda Madiun. Dan nantinya mereka menyampaikan kegiatan atau men-share kegiatan tersebut keluar ke teman-teman media. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan humas berjalan dengan baik sih, Pak. Semua kegiatan apa yang ada di lapas sudah disampaikan dan sudah dikoordinasikan dengan teman-teman media yang keluar. Itu apakah ada jadwal khusus atau hari khusus atau gimana? Kalau kegiatan kita sih setiap hari pasti ada, Pak. Ada. Nah, kegiatan kita setiap hari pasti ada. Nantinya teman-teman dari rumah itu meliput atau memberitakan, dan pastinya akan segera mengupload, misalnya ke Instagram atau ke media sosial lain. Jadi wartawan media yang mungkin mendengarkan video ini ya, semua kegiatan apa yang ada di lapas sudah disampaikan dan sudah dikoordinasikan dengan teman-teman media yang keluar. Itu apakah ada jadwal khusus atau hari khusus atau gimana? Kalau kegiatan kita sih setiap hari pasti ada, Pak. Ada. Nah, kegiatan kita setiap hari pasti ada. Nantinya teman-teman dari rumah itu meliput atau memberitakan, dan pastinya akan segera mengupload, misalnya ke Instagram atau ke media sosial lain. Jadi wartawan media yang mungkin mendengarkan video ini ya, jadi mereka harus mendaftar dulu Mas, begitu ya? Nah, nanti ini, Pak, teman-teman humas pastinya ada koordinasi dengan teman-teman media. Media ya, jadi media apa saja, persyaratannya apa? Misalnya nanti mau koordinasi dengan teman-teman humas, kami sampaikan, nantinya bisa apakah kerjasama atau memang koordinasi terkait kegiatan-kegiatan lapas. Ada humas khusus. Ya, itu kan artinya menjembatani supaya kegiatan di lapas ini bisa diketahui publik. Iya, betul. Khususnya kan seperti itu. Iya. Tapi sejauh ini apa tidak ada, Pak, yang mungkin memberitakan yang sejauh di luar lapas, kemudian mendowngrade lapas dari orang-orang media itu? Sejauh ini sih ada beberapa media sudah kerjasama dengan humas. Nanti coba saya tanyakan ke humas langsung.
Dan alhamdulillah berita-berita sudah disampaikan dengan baik. Karena mungkin ada banyak kan media yang di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini kadang-kadang ini mencoba untuk jadi mendowngrade atau membuat berita yang di luar, kadang cuma asumsi tapi mendowngrade. Nah terus bukan berita dibaca, wah lapas ini Madiun ini gimana ya? Ya artinya kan pastikan kami koordinasi dengan masukan terkait berita-berita tersebut. Ya. Pak, terima kasih. Siap, sama-sama Yang Pak. ini saya terima kasih benar-benar Pak. Saya tahan untuk bisa komunikasi langsung. Jadi tahu kami kondisi di Lapas Pemuda Madiun. Ya, saya juga terima kasih Pak atas keterangannya. Ya, kami berharap semua kegiatan yang ada di Lapas Madiun bersama teman-teman warga binaan yang nantinya ketika dia bebas, kadang stigma masyarakat itu kan menganggap oh ini mantan warga binaan. Jadi kan yang bisa menyampaikan ke teman-teman di luar bahwasanya warga binaan itu tidak seperti apa yang dipikirkan. Jadi mereka juga pengen bermasyarakat, pengen berubah menjadi lebih baik, dan pengen menjadikan pengalaman yang ada di lapas, pengalaman ketika dia menjalani hukuman, ketika dia bebas, dia bisa kembali ke masyarakat dan melakukan kegiatan yang positif. Ya. Matur nuwun Pak. Siap, sama-sama Pak. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Siap.